Oke, jadi siang hari ini kita sudah kedatangan tamu, seorang pemuda yang baru-baru ini juga selesai ikut lomba dan dapat juara juga ya, alhamdulillah. Sebagai anak muda kita memang harus selalu kreatif, inovatif pastinya, dan juga kebetulan beliau ini fokusnya di bidang kepenulisan, ya ini jurnal yang sebenarnya sepertinya jurnal ini sangat bagus ya Kak ya. Dan sebagai anak muda kita juga harus bisa fokus dengan hal itu. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Sebelumnya silakan kepada Kak Kori untuk memperkenalkan dirinya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim IKN TV karena telah mengundang saya pada acara podcast ini. Perkenalkan, nama saya Kori Fasdatul Jannah, biasa dipanggil Kori. Asal saya dari Sintang. Tapi di sini saya tinggal di Jalan Veteran Gang Syukur 3 dekat kampus. Saya merupakan mahasiswi di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pontianak. Wah, keren sekali ya, mahasiswa tafsir. Mahasiswa tafsir. Kalau boleh tahu apa kegiatan atau kesibukannya sekarang selain kuliah nih Kak? Kesibukan belakangan ini sih palingan nulis sama tim RLJ Rumah Literasi Jurnal di FUAD IAIN Pontianak. Kita ada program buat buku, terus kemarin juga baru mengadakan kegiatan forum group discussion dengan tema moderasi beragama, dilanjutkan dengan kegiatan menulis, kemudian kita menulis dan dilanjutkan dengan editing. Jadi kita lagi fokus buat buku gitu sih. Berarti fokusnya memang menulis ya Kak ya. Kalau boleh tahu sedikit cerita nih Kak tentang Ruang Literasi Jurnal. Nah, apa ini Kak? Ini komunitas, organisasi atau apa? Untuk Rumah Literasi Jurnal sendiri, ini merupakan bisa dikatakan komunitas ya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di IAIN Pontianak. Nah, jadi di sini kita baru aja merintis sebenarnya, Sebenarnya sebelumnya ada yang baru namanya REL. Saya belum pernah bergabung di komunitas yang sebelumnya, baru ini. Yang saya tahu di sini kita berusaha untuk meningkatkan literasi lah gitu, pengetahuan literasi dari mahasiswa FUAD sendiri. Jadi ada beberapa program dari kami yang insya Allah bakal juga membantu akreditasi dari setiap program studi yang ada di FUAD gitu. Berarti fokusnya ini target dari komunitas ini adalah mahasiswa FUAD ya Kak ya? Iya. Atau IAIN seluruhnya bisa gabung? Sebenarnya untuk mahasiswa FUAD, cuman kemarin pas waktu ada agenda BUAF di Banjarmasin itu mahasiswa IAIN pesertanya, jadi yang mengakomodir sih memang dari RLJ FUAD sih, karena memang kebanyakan pesertanya dari FUAD gitu. Jadi mungkin gabung. karena apa ya, perintisnya dan juga kebanyakan anggota itu dari FUAD gitu ya Kak ya? Iya. Oh, keren sekali. Kalau boleh tahu nih Kak, udah berapa lama berjalannya Rumah Literasi Jurnal ini? Saya lupa kapan pasnya, cuman pas waktu kalau nggak salah itu saat tahun ajaran baru atau sebelum ajaran baru semester 5 ini gitu. Berarti belum lama Kak ya? Ya, saat pergantian ini juga sih, pergantian masa jabatan itu kan, pergantian rektor. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih motivasi dari Kakak atau dari teman-teman yang sama-sama merintis Ruang Literasi Jurnal? Jadi kita mau apa ya, kayak membangkitkan semangat anak muda dalam bidang literasi. Jadi kita bukan hanya kayak koar-koar public speaking ke sana sini, tapi kita nggak ada karya gitu. Karena yang bakal kita bakal kenang sama orang itu kan karya ya. Iya, betul. Nanti kalau kita sudah tiada, sudah nggak ada di dunia ini, apa sih yang bisa kita tebar manfaat untuk orang lain gitu. Jadi kalau kita punya karya, terus bisa dibaca sama orang, bisa diamalkan sama orang kan, alhamdulillah gitu. Jadi salah satu tujuannya itu adalah selain untuk agar mahasiswa itu punya kegiatan juga di bagian literasi dan mereka bisa menghasilkan karya ya Kak ya di RLJ ini. Oh, keren sekali ya Kak ya. Kalau untuk Kakak pribadi nih ya, kalau yang saya lihat kan banyak
banyak, tidak banyak, cukup banyak lah ya, tapi tidak banyak seperti yang kakak sampaikan tadi. Memang banyak mahasiswa tuh pandai kuah-kuah, public speakingnya bagus, dan memang akan ada nilai plus lagi kalau dia bisa menghasilkan karya. Nah untuk kakak sendiri nih, apa sih yang memotivasi kakak nih untuk ketika kita sudah tiada tetap harus ada yang ditinggalkan, harus ada karya yang kita tinggalkan? Jadi kalau sebenarnya motivasi saya dalam menulis sendiri karena saya sendiri nggak punya bakat. Jadi saya mencoba untuk mencari segala peluang tuh saya ambil gitu. Ketika ada peluang menulis sendiri, langsung saya coba. Saya coba dan saya lihat, oh ternyata apa ya? Kita itu kalau misalkan cuman pergi ke sana ke sini, nggak ada karya yang dihasilkan, jadi nggak ada sebuah pembuktian gitu. Dan saya juga mau buktikan sama orang tua saya, ada loh hasilnya gitu. Saya mengikuti ini, mengikuti itu, bukan hanya sibuk-sibuk aja, tapi nggak ada hasilnya gitu kan. Ada loh mah karya yang Kori hasilin gitu. Dan ini bukan perkara uang, tapi juga pengalaman gitu. Kita juga bukan target kita di sini bukan uang gitu ya, tapi karya tadi yang bisa bermanfaat untuk orang dan masyarakat. Wah ini benar-benar benar-benar motivasi kayak saya pribadi kayaknya kalau dilihat saya sudah berkarya apa ya, benar yang kakak sampaikan bahwa kebanyakan kita itu keluar sana keluar sini, sibuk ini sibuk itu, tapi kita lupa untuk meninggalkan karya. Kayaknya saya juga harus punya karya nih setelah ini ya. Mau gabung RLJ masih bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Khusus mahasiswa Fuad. Nggak mahasiswa nih, berarti nggak bisa. Oke, terima kasih kak. Nah saya juga tadi udah kakak dengar kalau kakak tuh baru aja ikut lomba MTQ di mana kemarin? Oh tingkat provinsi kita ya kak ya, di Ketapang. Nah kakak kebetulan juga dapat juara 1 ya kak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh kalau boleh tahu tuh kak, lomba apa sih ya, itu tentang jurnal juga? Makalah Quran. Oh tentang makalah Quran, wow. Jadi kakak ini menuliskan makalah tentang Quran? Ya, ada temanya. Oh ada temanya, boleh diceritakan sedikit aja kak tentang makalah yang udah kakak buat dan menjadikan kakak pemenang nih. Oke, jadi kemarin itu kita ada lomba karya tulis ilmiah Quran. Sebenarnya ini juga bukan baru, sebenarnya Kalimantan Barat pernah mengikuti cabang ini, karya tulis ilmiah Quran, cuman udah lama nggak pernah. Nah, kemudian pada tahun ini, alhamdulillah Kalimantan Barat bisa mengirimkan untuk cabang KTI di kegiatan MTQ nasional kemarin di Banjarmasin. Alhamdulillah saya terkirim saat itu, terutus setelah melalui beberapa tahap seleksi. Cuman untuk saat itu jauh banget peringkatnya. Kemudian karena LPTQ Kalbar ini ingin membangkitkan gitu ya semangat literasi dan juga ingin menguak apa yang awalnya mungkin penggiat literasi itu masih terpendam, tidak nampak gitu ya di kegiatan MTQ, dan ingin Kalbar ini muncul lagi pada kegiatan MTQ khususnya cabang KTI. Jadi diadakanlah pada saat MTQ di Ketapang, diadakan cabang KTI. Temanya masih sama dengan yang nasional kemarin, tentang moderasi beragama dan pemberdayaan ekonomi umat. Nah, saat itu saya memilih tema moderasi beragama. Saya di situ sedikit menjelaskan mengenai konflik yang ada di Indonesia. Indonesia ini kan beragam ya, sebuah keniscayaan dunia. Bahkan dunia itu sangat beragam. Dari masyarakatnya, terutama di Indonesia itu memiliki keberagaman suku, bangsa, agama, ras, budaya gitu kan. Jadi harusnya di tengah keberagaman itu kan kita dapat apa ya, walaupun berbeda kita harus bersama gitu ya. Benar. Nah, harusnya dapat meningkatkan kualitas kita, kreativitas kita gitu kan. Tapi pada kenyataannya nggak demikian. Banyak ya terjadi konflik di Indonesia, apalagi yang baru-baru ini di Sintang, yang kasus Ahmad. Di situ sedikit membahas kasus tersebut dan memberikan sebuah solusi lewat peran keluarga gitu. Gimana bisa menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sendiri dari peran keluarga. Jadi moderasi beragama tuh dimulai dari rumah ya kak ya? Ya.
apakah itu masih dihubungkan lagi dengan nilai Al-Quran karena kebetulan judulnya kan karya tulis ilmiah Al-Quran. Iya. Jadi kakak juga menjelaskan apa sih hubungannya moderasi beragama dengan apa yang ada di Al-Quran seperti itu kak ya? Iya kak. Oke, selain itu apa sih kak kan udah menang lomba nih juara 1 di mana di Ketapang nih ya. Sebelum itu apakah kak memang udah suka ikut lomba atau memang gimana kak? Mungkin bisa dijelaskan ya. Dulu waktu MTS saya pernah ditawarin kegiatan sama juga karya tulis ilmiah, cuman nggak jadi. Tapi saya udah ada buat beberapa ininya lah, poin-poinnya gitu ya. Tapi nggak jadi. Terus pas waktu di SMA memang kita diwajibkan di Man IC itu kita diwajibkan untuk menulis karya tulis ilmiah. Nah di situ sebenarnya saya juga nggak terlalu tertarik juga, tapi ada juga ketertarikan. Pembimbing saya nggak tahu kenapa kayak selalu narik saya setiap ada perlombaan, narik saya gitu. Dan saat itu juga saya juga belum terlalu gimana dengan dunia kepenulisan, belum tahu gimana sistematika nulis, cuman semangat untuk nulis ada gitu. Udah ikut lolos misalkan ya babak penyisihan, tapi di babak semifinalnya nggak lolos. Udah nggak pernah lolos gitu ya. Terus pas sidang kita kayak skripsian gitu. Pas sidang alhamdulillah juga nilai saya 9 ke atas A. Dan kemudian pas waktu kuliah karena terdorong dari SMA saya udah nulis gitu ya, pengen gitu kan. Didorong lagi nggak ada bakat. Saya pengen nunjukin juga ke mama kalau misalkan kita ngerantau itu bisa menghasilkan sesuatu. Jadi saya ikut namanya komunitas IRE waktu itu. Penggagasnya Ustadz Ahmad Ghazali, lulusan UIN Sunan Kalijaga. IRE itu Institute Research and Education, Sabab El Kahfi. Nah di situ saya mulai belajar, kemudian saya ikut lomba pertama kali itu BUAF, Borneo Undergraduate Academic Forum, itu yang kelima di IAIN Pontianak. Nah alhamdulillah saat itu saya bisa meraih terbaik 3 untuk tema pendidikan dan the best presentation di venue 2. Terus udah di situ di IRE itu saya kan bertemu dengan orang hebat-hebat ya, termasuk salah satunya penggagasnya yaitu kalau kami manggilnya Bang Ahmad Ghazali. Jadi di situ saya ketika ada lomba MTQ nasional itu kan terpisah ya, seleksi kami itu terpisah. Kalau mereka mungkin seleksinya di Sintang, pas waktu MTQ provinsi di Sintang. Nah kita terpisah. Jadi kita waktu malam itu pergi ke rumah Quran. Bang Ghazali punya rumah Quran. Kita pergi ke rumah Quran itu, kita minta bimbing. Besoknya kita seleksi. Nah mulai di situ saya alhamdulillah setelah melalui beberapa tahap seleksi itu terpilih untuk ke nasional. Di nasional ya qadarullah saya peringkat 27 dari 32 provinsi. Di situ sangat terpuruk sih. Sangat udah nggak ada semangat sekali. Mikir saat itu juga saya udah terpilih untuk mewakili Melawi untuk MTQ provinsi di Ketapang. Jadi saat itu saya udah kayak pengen mundur aja gitu kan, pokoknya udah nangis, udah lemah, lesu pokoknya. Nggak ada gairah lagi untuk menulis. Tapi saya ingat lagi akan amanah gitu ya. Kita udah diamanahin dari tim Rumah Literasi Jurnal, juga udah kontakan dengan orang Melawinya, udah saling kenal. Masa mundur gitu ya. Masa mundur sih, akhirnya saya coba untuk memulai lagi semangat baru. Cuman ketika itu memang persiapan kurang. Saya coba untuk hubungi Bang Ghazali untuk kembali bimbingan. Juga beliau kan memang sibuk karena tanggungannya bukan hanya saya, banyak gitu kan. Saya juga coba hubungi teman saya yang nasional, nggak ada nomornya tuh, saya cari di Instagram. Saya cari, alhamdulillah ada namanya Kak Raffi, dia dari mana ya, Sumatera Barat kalau nggak salah, juara 2 nasional kemarin. Ketika saya hubungi, ya Allah Masya Allah sekali, Allah datangkan orang sebaik itu, langsung ayo kita bimbingan gitu, langsung kita bimbingan, diarahin, akhirnya saya ikut arahan beliau. Saya sebenarnya masih bingung Kak, saat besok saya lomba, saya malam itu masih bingung saya mau nulis apa. Saya awalnya tuh gini Kak sebenarnya,
sebenarnya saya tuh nggak mau lagi ngubungin Bang Gozali. Karena apa? Karena saya ngerasa saya tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak ada Bang Gozali gitu. Saya ngerasa waktu itu saya kepilih bisa masuk nasional itu karena Bang Gozali gitu. Jadi saya pikir nanti MTQ provinsi saya nggak mau lagi pokoknya kayak ngubungin Bang Gozali gitu kan, biar saya usaha sendiri atau nanya-nanya teman gitu kan. Jangan sampai saya kayak kemarin tuh dikasih judul istilahnya gitu, kayak dibimbing benar, ini ya Kori judulnya, nanti nulisnya ini bagian-bagiannya, subjudulnya. Tapi malam itu saya kayak udah nyerah, saya hubungi Bang Gozali, Bang ini judul Kori gimana? Udah itu beliau rapihin lagi judulnya kayak gini. Terus beliau kasih pembahasannya. Nah itu yang Kori tidak mau kan. Dan Kori juga kurang ngerti kalau belum dia jelasin. Ya udah Bang, udahlah kata Kori. Udah Kori pakai sesuai pembahasan yang udah Kori buat aja subjudulnya. Ya udah akhirnya besok lomba. Saat itu ternyata nggak semua ke print. Kita kan lombanya nggak boleh megang HP, nggak boleh internet ya. Harus bentuk print out gitu. Jadi nggak semuanya terprint. Jadi saya di situ berusaha untuk ndak nangis. Saya berusaha ayo dong ceria gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, apa yang saya lihat di depan itu yang saya tulis. Terus saya udah nulis, udah selesai itu ditanya-tanyain gitu kan sama kawan-kawan, gimana tadi lombanya. Udah saya pokoknya bad mood banget, nggak mood banget lombanya. Pokoknya saya bilang itu kalau misalkan Kori bisa masuk final, apalagi sampai juara 1, itu nggak tahu lagi kebaikan Allah tuh, Masya Allah sekali untuk Kori gitu kan. Berarti kayak nyuruh Kori untuk terus berjuang gitu. Tapi kayaknya mustahil untuk Kori masuk final. Sekalinya diumumin masuk final, itu saya beneran nangis, nggak tahu harus berkata apa. Akhirnya saya besoknya presentasi, dan ketika pengumuman pemenang itu juara 1. Itu sebenarnya antara kenikmatan dengan keresahan itu nggak bisa dipisahin ya. Karena terharu ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada kenikmatan yang benar-benar kenikmatan gitu. Itu kenikmatan buat saya dan juga sebuah ujian buat saya. Kalau jangan sampai saya tuh jadi penulis karbitan gitu. Kalau kata Bang Gozali, abang nggak mau Kori jadi penulis karbitan gitu kan. Jadi setelah itu Bang Gozali langsung kayak ngubungin saya, abang mau habis ini Kori betul-betul belajar gitu kan, karena memang kemarin itu saya kurang serius dalam belajar, dan juga karena memang ngerasa nggak mampu, ya udah sih gitu kan. Tapi karena kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk juara 1, jadi saya pikir harus terus berusaha lagi gitu, nggak usah main-main lagi gitu, dan jangan sampai berhenti. Sebenarnya kemarin sempat mau berhenti gitu kan. Oke. Kalau boleh tahu nih Kori kan udah juara 1 nih ya tingkat provinsi, berarti setelah ini akan melaju ke tingkat nasional gitu ya? Enggak, karena ini sebenarnya cabang STQ, saya dengarnya sih begitu. Untuk tahun ini sebenarnya namanya STQ, cuman untuk Kalbar memang mengadakan MTQ setiap tahunnya. MTQ itu kan sebenarnya 2 tahun sekali ya. Yeah. Kemarin di Kalimantan Selatan, habis itu nanti tahun depan 2 tahun lagi nggak tahu di mana. Untuk tahun yang STQ ini di Jambi itu hanya cabang tilawah, hadis, tahfiz. Untuk cabang-cabang lain tuh nggak ada, termasuk KTI gitu. Nih kalau boleh tahu nih ya Kori sebelum ikut lomba kemarin, ikut lomba di Ketapang, apa sih persiapan yang Kori lakukan selain ya belajar bimbingan dengan pembimbing-bimbingnya, apa sih benar-benar yang ini loh yang aku siapkan untuk aku lomba? Jadi persiapan kemarin itu ya pokoknya baca-baca. Saya kalau untuk nemuin inspirasi gitu ya, biasanya saya baca dulu. Saya baca, dan kalau kata Bang Gozali itulah pentingnya diskusi. Jadi saya coba diskusi sama teman-teman, coba juga ngubungin teman yang nasional, terus dikasih ide. Cuman waktu itu saya belum mampu sama idenya, nggak saya pakai. Terus saya dapat ide, gimana kalau misalkan nilai-nilai moderasi dibangun dari awal, dari di mana dia berada gitu kan, seseorang berada yaitu keluarga gitu kan. Kayak dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 itu kan kalau misalkan suruh memelihara keluarga dari api neraka gitu kan. Berarti kan sebenarnya akhlak kita itu penentu utamanya adalah keluarga kan. Nanti dari orang tua kita membawa kemana, entah itu ke Yahudi atau Nasrani, ya dari orang tua kita gitu. Jadi gimana sih bisa moderasi dibangun dari keluarga?
Baik, menurut cerita Kori ini sepertinya udah apa ya, udah banyak pengalamannya tentang tulis menulis, nulis makalah, jurnal, begitu ya Kori ya. Nih kalau boleh tahu nih Kori mungkin sedikit cerita tentang apa sih pahit manisnya kamu selama ada di dunia kepenulisan, karena mungkin saya juga kurang tahu ya karena saya juga bukan basic penulis, jadi yang saya juga jarang melihat anak muda yang aktif di kepenulisan apalagi menulis jurnal. Karena kalau ketika saya kuliah aja tuh ya Kori, ketika ngelihat jurnal yang tulisannya banyak bahasa ilmiahnya tuh udah aduh kok pusing. Nah itu yang dan juga saya tuh menemukan banyak sekali seperti itu di kalangan mahasiswa. Nah untuk Kori sendiri nih kan udah suka nulis, udah sering ikut lomba. Apa sih pahit manisnya perjalanan dalam dunia kepenulisan Kori ini? Pahit manisnya apa ya? Pahitnya ya palingan kalau misalkan kalah gitu ya, kalah. Ini sih kayak kita jadi kayak kurang, mungkin itu mindset dari saya aja, mungkin karena saya yang seuzon, tapi saya ngerasa jadi kayak kurang terperhatikan gitu. Jadi makanya itu juga untuk membangkitkan semangat saya, oh kamu harus jadi yang terbaik gitu kan. Tapi sebenarnya kita harus luruskan niat juga, jangan sampai niat kita untuk juara. Sebenarnya nulis itu kan juga sebagian dari syiar ya, dakwah, cuman dalam bentuk tulisan. Niatkan semuanya karena Allah gitu. Jadi lewat tulisan kamu juga berdakwah. Jadi sebenarnya nggak ada yang pahit. Kalau misalkan kamu di situ niatnya memang karena Allah. Kalau misalkan kamu kalah, kamu bersedih, berarti ada yang salah sama niat kamu gitu. Cuman memang palingan pas lagi masa-masanya malas, kalau misalkan nggak ada teman yang nyemangatin itu susah. Kita butuh lingkungan yang sama-sama support di situ kan. Kalau misalkan teman kita mungkin ada yang nggak paham sama kesibukan kita, itu yang sakit sih di situ. Berarti kita juga harus yakin ya, yakin kepada Allah ya kalau apa yang kita lakukan ini juga bukan cuma sekedar dari kita ya. Kita harus yakin Allah sudah bantu kita gitu ya Kori ya. Ya keren sekali ya Kori. Nah kalau boleh tahu nih Kori, kan sekarang udah aktif di RLJ, Kori juga udah mulai aktif ikut lomba. Nah apa sih, apakah Kori udah punya target untuk yang akan datang? Sekarang di tingkat provinsi, nanti pengen di tingkat nasional, internasional atau seperti apa nih Kori? Kalau saya sih sebenarnya pengennya ya untuk sekarang pokoknya fokus dulu, diskusi, baca-baca, kembangkan ide kreatif. Kalau untuk kepikiran nasional sebenarnya saya masih takut, kualitas saya di nasional masih ya jauh gitulah. Tapi saya terus berusaha. Nanti juga kalau misalkan memang ada ajang nasional, saya coba ikut. Intinya saya segala kesempatan saya coba gitu. Juga sebenarnya kan kalau udah nyampe tingkat nasional, apalagi sampai kemarin juara 1 itu, harapan orang, ekspektasi orang ke kita itu besar. Itu sih sebenarnya yang beratnya di situ. Ekspektasi orang besar terhadap kita, tapi kita nggak seberapa gitu. Jadi itu sih ketakutan dari diri saya. Jadi mau mencoba lagi itu agak takut gitu. Takutnya, biasa ketakutan seorang juara itu ketika nanti ikut lagi nggak dapat gitu. Khawatir tidak bisa mempertahankan gitu ya Kori ya. Berarti sekarang fokusnya ini kepada diskusi, mungkin fokus di RLJ-nya tadi ya Kori ya. Kalau dalam hal lomba, berarti kalau di RLJ sendiri nih Kori, punya nggak targetan dengan saya bikin komunitas ini, saya pengen banyak mahasiswa itu bisa menulis jurnal atau bisa nulis makalah atau gimana Kori? Kalau kita sendiri di RLJ itu kan memang punya program. Jadi kita maunya nanti bukan hanya anak RLJ tapi anak Fuad gitu ya. Kita punya karya, buku, jurnal, kalau bisa tembus Sinta, jurnal Sinta, bahkan Scopus gitu, jurnal internasional Scopus. Dan juga kita berharap dengan RLJ ini, Rumah Literasi Jurnal di Fuad, dapat membantu akreditas dari setiap prodi tadi kan, yang seperti saya bilang. Juga kita membantu mahasiswa-mahasiswa di Fuad yang sekiranya kesusahan atau mungkin ada kendala dalam pembuatan skripsi, kita bantu gitu. Ada mentor-mentornya, tapi bukan saya masih basic sekali. Basic mentor lah.
Udah hampir siap jadi mentor. Mungkin nanti Kori bisa mentor saya biar saya bisa nulis gitu kan. Biar gak cuman bisa ngomong, bisa ada yang dihasilkan, ada karya yang saya tinggalkan. Mungkin Kori punya pesan nih kan sebagai mahasiswa ya Kori ya, mahasiswa 5 punya pesan untuk teman-teman mahasiswa atau untuk adik-adik kelas atau yang masih sekolah, atau untuk pemuda-pemuda yang belum punya semangat literasi, belum suka dengan nulis. Mungkin Kori punya pesan yang ingin disampaikan atau motivasi yang apa yang harus kita lakukan, Kori? Pesannya ya jangan lelah untuk berkarya. Kalau gagal coba lagi, kalau capek istirahat, jangan berhenti gitu ya. Jadi tinggalkanlah sebuah karya yang bisa dikenang untuk orang dan masyarakat yang bermanfaat gitu. Karena nanti ketika kamu udah gak ada di dunia ini, kamu harus tetap bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu sih Kak, motivasinya ya gak jauh gak bukan ya, harus karena Allah gitu. Lillahi ta'ala semuanya. Apapun yang kita lakukan tuh harus lillahi ta'ala ya Kak ya. Mungkin sampai di sini Kak juga masih lillahi ta'ala. Insya Allah. Oke, keren sekali ya Kori ya. Jadi saya jadi tertarik gitu Kori dengan dunia kepenulisan ya. Meskipun udah bukan mahasiswa ya, mungkin ada ada tempat lain untuk saya untuk bisa menyalurkan. Saya juga nggak punya bakat. Tapi kalau Kori dibilang nggak punya bakat, ini udah bakat yang sangat luar biasa dalam dunia kepenulisan ya. Apalagi bisa menulis jurnal. Dan apalagi bisa nantinya bisa lulus di Sinta ya, pergi Sinta. Kalau kita kan Sinta sampai 6 ya, Sinta kita ya. Sampai Sinta 5, Sinta 6 tuh udah bagus sekali Kak ya. Apalagi kalau bisa sampai jurnal internasional, itu kan selain menjual nama kita, karya kita itu juga bisa dibaca oleh masyarakat internasional. Dan mungkin itu juga bisa jadi sarana dakwah seperti yang sudah Kori sampaikan ya. Syiar terutama tentang Islam. Terima kasih kepada Kak Kori yang sudah mau hadir di podcast IKN TV. Semoga kedepannya kita bisa terus menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi. Mungkin cuman itu yang bisa kami bahas, yang bisa kami sampaikan. Untuk teman-teman, jangan lupa sekali lagi, don't forget to like, subscribe, and comment in our channel, YouTube, Instagram, and TikTok. Jangan lupa, nama akun kita ada di bawah ini, silahkan dilihat nanti ya. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Kori yang sudah menyampaikan ilmunya, motivasinya, bukan cuma untuk teman-teman tapi saya pribadi yang mendengarkan tuh benar-benar termotivasi ya. Terutama tentang karya tadi ya. Meskipun kita itu tidak punya bakat yang bisa kita banggakan, setidaknya kita bisa bisa melahirkan karya atau tulisan sedikit ataupun banyak lebih bagus ya. Terima kasih sekali lagi Kak Kori. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.